Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, keselamatan. Ya, oke gitu ya. Baik, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan kasih clue. Ibu akan bertanya ya, siapa yang tadi pagi sarapannya buat sendiri? Oke, boleh Fadia. Ya udah boleh Nadifa. Oke, Nadifa tadi pagi makan apa? Buat sendiri ya? Buatan sendiri? Boleh kamu sebutkan alat yang perlu digunakan untuk membuat nasi goreng? Alat-alat. Kalau bahan? Oke, baik. Nadifa boleh jelasin ke Ibu nih dan teman-teman Nadifa bagaimana cara membuat nasi goreng tersebut dari step pertama. Bisa? Nggak nyala. Nggak nyala. Yang pertama itu aku motongin bawang sama motongin bakso dan sosisnya. Terus udah gitu wajannya dipanasin di atas kompor, dikasih minyak, terus digoreng bumbunya, digoreng bawang-bawangannya, terus dimasukin nasinya, baksonya, sosisnya, terus bumbu-bumbunya. Oke, jadi nasi gorengnya enak nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Nadifa telah menjelaskan cara membuat nasi goreng. Beli abis dulu. Selanjutnya, apa ada yang pernah membuat es teh manis? Boleh. Siapa namanya? Oke, Rafli. Boleh jelaskan ke kita semua bagaimana cara membuat es teh manis? Dimulai dari alat dan bahan yang diperlukan, terus bagaimana step-step cara pembuatannya. Pertama siapin gelas, Hmm? kedua siapin teh, Ya. ketiga siapin air panas, masukin air panasnya ke gelas, udah gitu masukin teh, celupin. Kalau mau manis bisa ditambah gula, gulanya itu bebas ibu, gimana kita mau manis atau yang biasa aja. Tapi Oke. buat nanganin yang sakit mah 1 sendok makan aja. Udah cukup. Ya sudah cukup ibu. Oke, baik. Terima kasih Rafli. Kita beri apresiasi dulu kepada Rafli yang sudah memberitahu kita cara membuat es teh manis. Oke, dari Nadifa tadi sudah menjelaskan cara membuat nasi goreng, terus Rafli juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat es teh manis. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Apa? Benar, kita akan belajar teks prosedur. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Nadifa dan Rafli, apa ada yang tahu apa itu teks prosedur? Boleh angkat tangannya? Ada? Oke, boleh Rani. Oh ada. Teks prosedur itu teks yang berisikan langkah-langkah Bu ketika kita akan membuat suatu eh, apa ya produk lah gitu bisa. Baik, benar sekali. Beri apresiasi dulu untuk Rani. Benar ya kata Rani bahwasannya teks prosedur itu menyajikan langkah-langkah tahapan secara runtut, biasanya ada 1, 2, 3 seperti itu, untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan. Baik, boleh di next. Oke, setelah kita udah tahu definisi tadi yang disebutkan oleh Rani, kita akan
beralih ke unsur-unsur teks prosedur. Jadi unsur-unsur teks prosedur itu ada 4, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, serta penutup. Nah, tujuan ini biasanya ada di judul, cara membuat jus alpukat. Nah, hal yang ingin dicapainya apa kalau cara membuat jus alpukat? Iya, benar. Lalu ada alat dan bahan, yaitu perlengkapan yang diperlukan. Nah, ada alat dan perlengkapan yang diperlukan. Kenapa alat dan bahan ini perlu dicantumkan dalam teks prosedur? Karena ini memudahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Misalnya alat, gunakan blender, lalu gergaji, dan semacamnya. Lalu ada langkah-langkah, urutan tindakan, iya maaf ya. Lalu ada langkah-langkah itu urutan tindakan yang harus dilakukan. Nah, biasanya urutan ini tuh merupakan inti dari teks prosedur tersebut, yang mana urutan ini biasanya harus runtut, harus sistematis, dan harus logis. Lalu ada penutup atau hasil. Nah, hasil itu adalah hasil akhir atau tips tambahan. Semisal tadi cara membuat es teh manis seperti yang disampaikan Raffi tadi. Teh manis disajikan, namun jika ingin lebih manis, boleh ditambahkan gula tambahan seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, lalu ada ciri-ciri teks prosedur berisikan tujuan yang jelas. Nah, karena ada tujuan yang jelas dan ada yang tidak jelas. Seperti apa contoh tujuan yang tidak jelas itu? Semisal contoh yang jelas itu cara membuat es teh manis. Nah, yang tidak jelas itu cara membuat sesuatu dari teh. Kan sesuatu itu banyak ya. Jadi kita tidak tahu hasil akhirnya juga seperti apa, seperti itu. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi tujuan itu bukan tujuan dari teks prosedur ini bukan, tapi biasanya tujuan itu ada di judul biasanya. Lalu menggunakan urutan langkah-langkah yang berurutan. Nah, biasanya urutan langkah-langkah ini ada 1, 2, 3, 4 atau pakai strip gitu biasanya. Nah, kenapa harus berurutan? Karena biar hasil akhirnya itu tercapai dan memuaskan seperti itu. Jadi tidak mungkin ya kalau kita masak mie buka dulu bungkusnya kan, nah baru kita rebus. Nah, jadi tidak mungkin direbus dulu baru dibuka. Nah, seperti itu. Lalu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Apa coba contohnya? Menggunakan masukkan, apalagi? Siapkan, ada lagi? Aduk, iya seperti itu ya. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Misalnya masukkan gula ke dalam cangkir, lalu masukkan alpukat ke dalam blender, seperti itu. Lalu menggunakan kata penghubung waktu, seperti setelah itu masukkan bla bla bla, seperti itu. Lalu kita akan memasukkan bumbu ke dalam mangkuk. Nah, seperti itu ya. Jadi menggunakan kata penghubung waktu. Terakhir ada menggunakan kata keterangan. Coba teks prosedur kalau menggunakan kata keterangan waktu seperti apa? Ya, boleh. Coba aja. Yang pertama-tama yang kayak gitu bukan, Bu? Iya. Selanjutnya Betul. berikut, kemudian terakhir, Ya. udah terakhir. Oke. Oke, jadi benar yang disampaikan Isa tadi, tapi ada juga satu lagi yaitu diamkan selama 10 menit. Nah, seperti itu. Lalu aduk selama 5 menit. Nah, seperti itulah. Lalu menggunakan keterangan alat. Ada yang bisa menyampaikan keterangan alat? Ada yang bisa memberi contoh? Seperti yang disampaikan Nadifa atau Rafli tadi, ada menggunakan alat bagaimana? Boleh, Rafli. Untuk kata keterangan alat, mungkin contohnya adalah gunakan blender untuk menghaluskan bawang misalnya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Benar ya apa yang disampaikan Rafli, bahwa keterangan alat itu keterangan yang menggunakan alat. Jadi para pembaca, apalagi yang awam ya, yang tidak tahu sama sekali ini harus menggunakan alat apa, harus menggunakan apa itu, jadi lebih jelas gitu, lebih tertata juga.
Lalu ada keterangan cara, itu seperti yang kalimat imperatif tadi, masukkan, lalu tuangkan, dan lain-lain. Boleh dilanjutkan? Nah, jadi fungsi teks prosedur itu memberi petunjuk atau arahan agar pembaca tahu cara melakukan sesuatu, lalu menjelaskan urutan langkah supaya kegiatan dilakukan dengan benar dan teratur, dan membantu mencapai tujuan sesuai yang diinginkan, misalnya membuat makanan, menggunakan alat, terus tadi membuat nasi goreng, membuat es teh manis, dan melakukan aktivitas tertentu. Seperti itu. Nah, ini boleh kita lihat ya. Apalagi di zaman digitalisasi seperti ini, teks prosedur itu tidak hanya di kertas kosong putih saja. Kan kita kalau dulu cara membuat ini di kertas putih doang gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak media yang bisa dibuat untuk teks prosedur ini. Ini contohnya adalah dari poster. Boleh ada yang membacakan? Ada yang ingin membacakan? Boleh, Rafli? Yang pertama, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Iya. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang langkah kelima ialah keringkan tangan dengan handuk atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, benar sekali. Jadi, ini sesuai ya dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Tujuannya jelas apa tujuannya? Tujuan ini apa? Mencuci tangan. Oke, terus ada langkah-langkah ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan hasilnya adalah cuci tangan pakai sabun yang bersih. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menonton video tentang teks prosedur. Oke, baik. Ternyata dalam praktik nyata teks prosedur itu tidak hanya di kertas saja, tapi juga ada di TikTok nih seperti ini. Seperti juga tadi poster. Nah, kita bandingkan dengan video yang satu lagi. Boleh di selanjutnya.
coklat nih. Tapi kalau kalian mau pakai milk coklat juga boleh ya. Coklat ini kalau udah dipanggang pasti dia bakalan lumer-lumer. Kalau udah tercampur rata, kalian wajib banget nih simpan dalam kulkas selama 30 menit ya. Bagi adonannya dibuat sampai tipis dan tambahin lagi coklat chip di atasnya. Terus panggang deh di oven dengan api atas bawah 190 derajat Celcius 13 sampai 14 menit aja. Tambahin sea salt di atasnya biar makin ganas rasanya. Kalau sampai ada bilang crispy. Oke, boleh di skip aja. Oke, ada yang memperhatikan tidak apa ciri-ciri atau unsur yang tidak ada pada video tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang tidak ada? Apa itu? Iya. Betul Ah, ya pada tapi tekstur cookies. apa? Alat? Alatnya tidak ada, lalu bahan-bahannya tidak dijelaskan ya secara rinci. Ya, oke, iya baik. Nah, ternyata banyak teks prosedur, apalagi dalam media seperti video, lalu infografis. Tadi kan tidak di poster tidak disebutkan kan alatnya harus ada keran gitu kan nggak perlu ya. Nah, karena ternyata alat itu secara umum orang sudah pada tahu. Kalau membuat jus mangga udah pasti pakai blender, lalu kalau membuat es teh manis sudah pasti pakai cangkir, sepertinya tidak mungkin pakai mangkuk ya. Nah, jadi untuk alat dan bahan untuk alat biasanya tidak dicantumkan, bukan berarti salah, tapi tidak apa-apa seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan materi tentang hari ini? Materi teks prosedur hari ini? Oke, Rafli boleh. Baik, jadi materi hari ini tentang teks prosedur ialah sebuah teks yang menjelaskan cara runtut terkait cara membuat sesuatu atau juga melakukan sesuatu, mulai dari apa namanya, yang secara umumnya baik ada alat dan bahan maupun tidak ada bahannya maupun tidak ada alatnya, lalu langkah-langkah dan juga di akhirnya ada penutup dan juga hasil sebagai dari hasil prosedur tersebut yang telah disampaikan tadi. Oke, baik. Terima kasih Rafli. Mungkin Ibu akan cukupkan sampai di sini. Bila ada yang ingin bertanya boleh di pertemuan selanjutnya atau di luar kelas ya. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.